Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani Nurul Fadilah dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 051362162. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Pak Zuzan sebagai narasumber. Sebelumnya bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sebelumnya udah tahu topik yang bakalan kita bahas kali ini? Yang menyangkut tentang pendidikan militer anak-anak. Betul, Pak, betul. Yang diselenggarakan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, ya Pak ya? Ya, Ya, betul. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya program Pak Deddy ini? ya sangat positif karena suatu terobosan inovasi apapun untuk bisa diapresiasi dan diaplikasikan di lapangan selama itu terawasi dan efektif. Tapi selama berjalannya kegiatan program ini, banyak juga yang pro kontra ya Pak ya terhadap adanya kegiatan ini, mulai dari Pak Ono Surono yang menanggapinya, Para pejabat ya kan, ya para DPR, pejabat, betul. Ada DPRD. juga perwakilan dari orang tua wali atau siswa yang merasa terbantu dengan adanya program ini, karena mungkin ada beberapa orang tua yang sudah merasa angkat tangan karena sikap anak-anaknya yang kurang baik mungkin ya. dari segi pribadinya. Betul. Apakah Bapak sebelumnya sudah mengenal Pak Deddy ini selama periode jabatan sebelumnya? Kalau secara pribadi tentu tidak, karena dia bukan satu lingkungan, namun sepak terjangnya cukup lumayan dikenal juga dari medsos ya gitu kan, di berita-berita yang biasa di televisi dan dari mulut ke mulut antar warga pun. Karena Pak Deddy juga mempunyai YouTube channel ya Pak ya. Nah, salah satunya itu. Ya, itu yang menjadi penyebab Pak Deddy terkenal juga mungkin ya, karena Pak Deddy aktif di sosial media. Menurut Bapak dengan adanya program ini bisa merubah sikap atau perilaku anak yang nakal nggak sih Pak? Seharusnya bisa, namun kembali lagi daripada lingkungan dan juga si pribadi anak itu sendiri. Iya, iya betul. Karena lingkungan yang terdekat adalah yang memengaruhi ya Pak ya, Ya, seperti lingkungan betul. keluarga, lingkungan pergaulannya mungkin Dan ya. sekolahannya itu sendiri. Betul, betul. Bagaimana anak itu berkembang adalah lingkungannya yang memengaruhinya. Menurut Bapak bagaimana kegiatan ini dilaksanakan? Apakah kerjasama dengan institut itu resmi di militer atau dengan lembaga pendidikan lainnya? Biasanya seharusnya ya pergerakan dari pimpinan suatu daerah tak ubahnya konstitusional, karena di bawah itu semua pasti harus melibatkan, resmi atau tidak di lapangan itu bisa dibicarakan. Namun biasanya namanya institusi atau keterikatan dengan pihak-pihak yang negara pasti resmi biasanya. Karena diselenggarakannya juga oleh kepala provinsi daerah ya. Kalau yang Bapak tahu dari kegiatan ini dari berita yang sudah ada di media sosial, apakah siswa yang ikut ke kegiatan itu tuh bersifat sukarela atau sudah dengan perizinan orang tua? Bukan masalah sukarela, tetapi lebih kepada suatu akibat. Karena kalau mengikuti sukarela bisa-bisa yang tidak tidak mengalami kelakuan buruk karena sukarela, karena ingin, malah mau, itu jadinya salah sasaran. Salah sasaran ya Pak ya. Berarti sudah ada sasaran sebelumnya, karena mungkin Pak Deddy sudah melakukan riset berapa banyak anak yang nakal, yang tawuran, yang merokok, yang mengganggu warga sekitar, yang karena mengikuti geng-geng yang seperti itu. Hal-hal negatif dan kriminal. Betul. Apakah kegiatan ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia? Perlindungan anak dan atau hak asasi manusia, selama itu tidak mengarahkan kepada hal yang negatif atau menjurus kepada hal kriminal, sebaiknya siapapun itu pihak mensupport, mendukung. Karena hal positif. Ya. Betul, karena menuju hal yang positif ya. Apalagi kegiatan ini tuh apalagi kegiatan ini membangun
sikap bela negara. Sifatnya scout, boy scout pramuka. Karena kenapa adanya program barak militer untuk anak SMA, SMK, STM? Karena program boy scout itu nyaris tidak ada, PBB itu tidak ada, Perajaan Baris Baris, nah GBHN, PPKN, efek dari itu tidak ada ya, harusnya harus gini. Menurut Bapak pribadi, apakah ada cara atau alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa mendidik anak menjadi jauh lebih baik? Tanpa harus barak militer. Ya, tanpa harus melibatkan barak militer. Sebetulnya dari dulu mudah, hanya perlu para keluarga dari pihak pemerintah, anggota DPR, DPD, senator di lingkungan itu mereka menjadi pelopor, menjadi contoh bagi anak-anak, untuk anak-anaknya sendiri, sehingga yang lainnya pasti akan terjadi mengikuti paralel sifatnya. Jadi jangan sampai karena ada penanganan dari pihak lain malah menjadi negatif. Tanggapan yang lainnya menjadi kayak, kok dimasukin ke barak militer? Karena kebanyakan barak militer itu mungkin berbau-bau kekerasan. Padahal pada kenyataannya pendidikan anak yang dimasukkan ke barak militer dengan aslinya militer itu jauh berbeda. Karena anak yang dimasukkan ke barak militer itu hanya dididik untuk menjadi lebih baik ya Pak ya. Tetap saja pada hakikatnya anak itu sebagai anak sekolah, jadi tidak akan disamakan baik itu dalam pendidikan, mungkin kedisiplinannya, bagaimana cara melatihnya. Media sosial bahkan ditunjukkan bahwa anak-anak itu sendiri bangga mengikuti kegiatan ini karena mungkin makanannya enak, fasilitas yang diberikan itu sangat memuaskan anak itu sendiri, lalu kegiatannya juga positif, bertemu rekan-rekan baru, itu adalah menjadi hal positif yang bisa dirasakan anak-anak itu sendiri. Baik, dilanjut kepada pertanyaan berikutnya. Saya mau tahu tanggapan Bapak dari adanya kegiatan ini, baik dari sikap harapan maupun resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah selesainya kegiatan anak tersebut. Resiko, mungkin harapannya dulu ya, harapannya jangan hanya KDM yang melakukan ini, seharusnya lingkungan terdekat, kembali lagi yang tadi, baik itu orang tua, wali murid, lingkungan sekolahnya. Jadi terjadi kekonsistenan dan keberlanjutan. Namun dari segi resiko, mungkin pada saat di barak militer terlihat dinilai bagus. Pada saat selesai masa barak militer kembali lagi. Nah makanya harus ada continuous ya. Ya makanya harus ada keberlanjutan perilaku, yang mana sistem di barak militer bisa dipakai juga di sistem sekolahan itulah. Selama habis selesai sekolah, mereka anak-anak positif dan teraplikasikan, terarahkan, entah itu ke dunia kerja atau menjadi wira swasta, agar lebih baik juga ya pribadinya. Untuk gitu. Pribadinya terutama. Betul. Yang paling mudah untuk pribadinya saja dulu. Baik, kalau resikonya Pak bagaimana? Resikonya ya tadi ditakutkan setelah keluar dari barak karena ketidakkonsistenan sekolah, tidak ada keterlanjutan dari sistem yang barak militer lakukan, khawatirnya takut kembali lagi onar atau kriminal seperti itu. Makanya sekolah harus bisa, lingkungan sekolah, orang tua, wali murid terlibat juga ya Pak ya. Betul. Biar supaya program yang di barak itu tetap berkelanjutan. Siap Bapak. Jadi menurut pendapat Bapak, apakah ini efektif untuk mendidik anak dengan kegiatan militer atau barak militer itu? Seharusnya menjadi efektif, akan lebih efektif apabila sekolah mensupport, orang tuanya pun mensupport, dan pelibatan psikolog yang mungkin akan direkrut oleh sekolah bagi anak yang khusus karena suatu sebab kejasmanian, juga agar supaya lebih
terarahnya pihak-pihak yang terkait itu ada pengawas. Pengawas yang mengawasi anak itu sendiri ya, Ya, Pak ya. daripada negatif seperti KPAI atau pihak HAM. Nah, ikut sertakan aja mereka. Iya, betul. Sebelumnya kalau semisalkan anak itu aktif di kegiatan sekolah, mungkin seperti kegiatan paskibra, kegiatan ekskul lainnya yang membangun jiwa anak itu untuk terus berkegiatan, tidak ada celah untuk berkegiatan negatif ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau semisalkan pulang sekolah mengikuti ekskul pasti kan capek, betul ya Pak ya. Jadi tidak ada ruang atau celah untuk siswa tersebut mengikuti kegiatan negatif di malam hari. Baik, mungkin seperti itu untuk wawancara di tugas kali ini. Terima kasih Pak Zuzan telah meluangkan waktu. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.